Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Sofwan Nugraha dan di video tutorial ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Ya, jadi materi ini adalah kelanjutan dari materi kita tentang tata kalimat yang sudah dibahas sejak 2 pekan yang lalu. Jadi pembahasan tentang kalimat efektif itu nanti akan menyangkut kembali ya dengan dasar-dasar tata kalimat yang sudah pernah kita bahas ya, termasuk tentang fungsi unsur kalimat. Ya, di situ ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ya, ada SP, O, PEL, dan K. Kemudian ini juga berhubungan dengan struktur-struktur seperti frasa, ya, seperti apa itu klausa, dan seterusnya. Kemudian materi ini juga akan menyangkut dengan materi pekan sebelumnya tentang struktur kalimat. Ya, beberapa sudah kita bahas, mulai dari yang kalimat aktif dan pasif. Kemudian ada kalimat transitif dan intransitif. Ada juga yang duitransitif, ya, transitivitas kata kerja. Kemudian ada kalimat tunggal dan majemuk. Baik, tentang kalimat efektif, kita mulai dari definisi. Apa sebenarnya kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif dikenal juga sebagai kalimat yang baik dan benar. Nah, dengan pengertian bahwa dia disebut benar ya ketika kalimat itu menggunakan kaidah baku yang berlaku. Ya, kalau kaidah baku berarti acuannya seperti yang pernah saya ceritakan, kaidah baku itu setidaknya aturannya acuannya ya. Untuk kaidah baku tata bahasa, kita punya tata bahasa baku Bahasa Indonesia atau TB3I. Kemudian untuk kosakata kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang edisi ke-5. Kemudian yang disebut dengan kalimat yang baik berarti kalimat itu mampu menyampaikan gagasan dengan efektif, tepat, dan efisien. Jadi disebut efektif itu ketika dia mampu menyampaikan gagasan dengan makna yang jelas, ya, maknanya jelas sehingga berhubungan dengan yang tepat ini ya. Jadi efektif ini makna yang ditampilkan itu jelas. Kemudian tepat itu berarti tidak salah tangkap, ya, jadi tidak menimbulkan pemaknaan ganda. Jadi makna yang disampaikan antara pembicara atau penulis itu sama dengan makna yang ditangkap oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian efisien berarti tidak boros. Ya, ini memang prinsip-prinsip utama dari yang disebut kalimat efektif. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif setidaknya ada 5. Ya, yang pertama ada syarat kelengkapan. Ya, kelengkapan itu mengikuti syarat minimal sebuah kalimat, yaitu kalimat minimal 2 kata dan dia harus memiliki subjek dan predikat. Ya, jelas karena tidak mungkin sebuah kalimat tidak mungkin dikatakan kalimat efektif kalau dia bukan kalimat. Ya, karena minimal 2 kata itu sudah syarat mutlak kalimat. Artinya kurang dari 2 kata dia tidak bisa dikatakan sebuah kalimat yang lengkap. Begitu. Kedua adalah kelogisan. Kelogisan berarti gagasan yang dibawa atau dikandung oleh makna gramatikal kalimat itu masuk akal. Ya, ini biasanya berkaitan dengan 2 hal, yaitu pilihan kata, atau ada juga yang menyebutnya diksi. Diksi itu sama dengan pemilihan kata ya. Dan struktur kalimat. Ya, karena bukan cuma pilihan kata, struktur kalimat juga ternyata bisa mengakibatkan pemahaman itu tidak logis atau ambigu. Kemudian kalimat efektif juga punya ciri kesepadanan, yaitu kesejajaran unsur. Nah, ini biasanya terlihat ketika bagaimana subjek itu dibuat dalam bentuk frasa dan frasa itu sejajar. Jadi ketika frasa itu dihubungkan dengan sebuah konjungsi, misalnya pakai konjungsi dan, nah setiap unsur antar
setiap unsur-unsur frasa itu, ya. Misalnya sini pakai konjungsi dan, setiap unsur frasa yang di depan dan di belakang dan ini bentuknya atau setidaknya kategorinya sama. Jadi misalnya di depan sini ada kata benda, ya berarti di belakang kata benda. Begitu. Kalau di depannya kata benda, kemudian di sini dan kata sifat atau kata kerja misalnya, ini kan jadi tidak sejajar, maka tidak sepadan. Nah, hal ini biasanya berpengaruh kemana? Ke struktur kalimat. Ya, karena kadang-kadang ada kalimat yang predikatnya itu terdiri dari kata kerja yang bukan cuma satu. Ya, di depannya sini ada kata kerja, di belakang harusnya kata kerja karena sama-sama dan. Tapi ternyata beberapa kalimat yang harusnya di situ sama-sama kata kerja malah mengubahnya jadi kata benda. Misalnya ada kata kerja misalnya meneliti dan pengumpulan. Nah, ini kan tidak sejajar ya. Yang satu pakai imbuhan me berarti dia kata kerja, sementara yang satu lagi pakai an berarti dia kata benda. Ya, kalau mau sejajar bagaimana? Meneliti dan mengumpulkan gitu. Atau mengumpulkan dan meneliti data. Jadi bukan pengumpulan data dan meneliti data. Ya, tapi sama-sama kata benda, pengumpulan dan penelitian data atau mengumpulkan dan meneliti data, seperti itu. Nanti contohnya ada di belakang. Kemudian selanjutnya tentang kesatuan ya. Yang namanya kalimat efektif itu harus setidaknya punya satu kalimat, satu gagasan utuh. Kalaupun misalnya kalimat itu terdiri dari dua gagasan itu harus bisa diutuhkan atau digabung menjadi satu gagasan besar ya, yang dihubungkan dengan sebuah alat penghubung, yaitu namanya konjungsi. Nah, kemudian yang kelima, ini juga tentang kehematan. Tentu sudah jelas itu tidak boros kata ya. Baik, sebelum kita masuk, sekali lagi teman-teman harus ingat kembali ciri-ciri kalimat. Yang pertama, kalimat itu tadi ya minimal dua kata. Ini udah mutlak, karena sebuah kalimat yang hanya terdiri dari satu kata itu namanya kalimat, namanya kalimat minor, tapi gagasannya belum tentu utuh, apalagi kalau tidak diikuti dengan konteks. Nah, makanya kalimat efektif itu semestinya sudah bisa menyampaikan gagasan dengan utuh meskipun kita tidak lihat konteksnya. Nah, maka dari itu kita menentukan ciri-ciri kalimat efektif, setidaknya dia memenuhi ciri kalimat lengkap, yaitu punya dua kata. Dua kata ini nanti yang berhubungan ya dengan struktur minimalnya. Satu kata menjadi subjek dan satu kata menjadi predikat. Begitu. Kedua, kalimat harus predikatif, artinya ada hubungan subjek predikat. Ketiga, dia harus mengandung gagasan utuh. Keempat, intonasinya lengkap jika kalimatnya diucapkan ya. Dan dia harus diawali oleh huruf kapital dan diakhiri tanda pengakhir kalimat ya, supaya menyatakan bahwa itulah batasnya si kalimat. Ya, batas kalimat itu diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Ya, berarti dari batas ini sampai ke sini itulah kalimat. Tanda koma itu berarti belum pengakhir kalimat. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan beberapa contoh problematis. Jadi ini langsung diberikan percontohan praktis saja ya, supaya nanti teman-teman bisa menganalogikan contoh-contoh ini di gejala-gejala bahasa lainnya yang bisa ditemukan khususnya di karya ilmiah. Ya, karena nanti penggunaan kalimat efektif ini akan kita terapkan ketika menyusun karya tulis ilmiah, baik itu makalah ya, tugas esai misalnya, atau resume sampai ke skripsi. Nah, problematika kalimat tidak efektif itu berkisar di antara pertama permasalahan subjek predikat, kedua ada kesalahan pemakaian konjungsi, bisa kesalahan karena keliru memahami maknanya atau keterbiasaan ya. Ketiga, kehematan kata, keempat ketepatan struktur, kelima kelogisan kalimat, dan keenam keparalelan. Nah, contoh problematika yang pertama. Oke, di sini contoh problematika kalimat efektif yang pertama adalah kalimat yang subjeknya hilang. Ya, jadi diulang lagi ya, dan terus-terusan. Saya tidak akan bosan memperingatkan ini. Yang namanya kalimat itu bersifat predikatif, artinya dia harus punya hubungan antara subjek dan predikat. Karena ini adalah unsur inti. Inti itu wajib, berarti setiap kalimat harus punya ini. Nah, sekarang
ada kalimat yang secara sadar tidak sadar mungkin pembicara atau penulisnya ternyata kalimat itu tidak punya subjek. Ya, subjeknya hilang. Ya, saya katakan hilang karena sebenarnya subjeknya ada. Cuman karena sebab tertentu akibatnya menjadi tidak ada. Nah, berarti kan aslinya ada ya. Kalau ada aslinya ada kemudian menjadi tidak ada namanya hilang. Ya, kalau tidak ada ya memang dari asalnya memang tidak ada subjek. Nah, kalimat yang subjeknya hilang otomatis tidak memenuhi syarat menjadi sebuah kalimat karena dia hanya berdiri oleh satu fungsi unsur, yaitu hanya predikat. Ya, padahal tidak boleh ya, harus punya subjek dan predikat. Nah, kalimat yang subjeknya hilang biasanya memiliki pola seperti ini. Pertama, kalimat itu diawali oleh preposisi atau kata depan. Kemudian diikuti dengan sesuatu atau mungkin beberapa kata lain, kemudian dibatasi oleh kata ini, itu, tersebut, atau berikut. Nah, setelah kata ini, itu, tersebut, muncul sebuah kata kerja. Nah, otomatis ini kan harusnya jadi predikat ya semestinya. Nah, tapi teman-teman ingat bahwa preposisi itu adalah salah satu ciri fungsi unsur keterangan. Ya, karena di bahasa Indonesia ketika ada preposisi atau kata depan ya diikuti dengan sesuatu biasanya menjadi yang namanya frasa preposisional. Ya, kalau teman-teman ingat lagi kembali materi yang pernah kita bahas tentang frasa preposisional ini di dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai keterangan. Contoh misalnya ada kata depan di, kemudian di belakang ada kata kelas misalnya. Nah, ini otomatis menjadi keterangan tempat. Ya, contoh lain misalnya ada kata ke, ya, ke terminal bus misalnya. Nah, ini otomatis menjadi sebuah frasa juga keterangan tempat. Ya, termasuk kata-kata lain seperti pokoknya dia kata depan ya. Misalnya kata untuk. Ya. Untuk masa depan yang cerah misalnya. Nah, ini juga frasa preposisional. Untuk itu adalah keterangan tujuan. Nah, jadi kalimat yang diawali dengan preposisi kemudian diikuti dengan ini, itu, tersebut, dan langsung ketemu dengan kata kerja. Ini biasanya membentuk pola yang kalimat yang kehilangan subjek. Jadi seharusnya polanya itu subjek dan predikat. Di sini bukannya subjek, malah muncul keterangan. Nah, penyebabnya tadi kan karena preposisi ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah buang saja preposisinya. Dengan hilang preposisinya maka di sini pun bukan keterangan. Ya, dia akan kembali menjadi fitrahnya yaitu sebagai subjek ya. Maka muncullah subjek yang predikat. Karena yang keladi munculnya frasa preposisional itu kan preposisi penyebabnya kan. Dan itulah juga yang menyebabkan dia menjadi keterangan kalimat. Nah, setelah dia kehilangan preposisi, maka di sini bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, kita lihat contoh misalnya di sini. Ada kalimat dalam buku tersebut memaparkan tips dan trik untuk memperoleh beasiswa. Ya, frasa dalam buku tersebut itu diawali dengan kata depan dalam, nih preposisi. Kemudian diikuti dengan sesuatu. Di sini katanya buku. Kemudian dibatasi dengan kata tersebut. Berarti ini batas kan ya, batas frasanya. Nah, karena di sini diawali dengan kata depan dalam, maka dia menjadi sebuah frasa preposisi. Frasa preposisi maka akan membentuk keterangan. Nah, setelah frasa preposisional dalam buku tersebut muncul sebuah kata kerja yang sebenarnya dia bisa menjadi predikat. Tapi kalimat ini tetap tidak menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak ada subjek. Nah, sebenarnya kalimat ini kan punya subjek, ada sebenarnya subjeknya. Siapa? Ini buku tersebut. Sebenarnya itu subjeknya. Nah, tapi dia di sini berfungsinya sebagai keterangan. Kenapa? Ini penyebabnya, ada kata dalam. Nah, berarti solusinya bagaimana supaya ini bisa menjadi subjek bukan lagi keterangan? Ya gampang, tinggal buang saja kata dalam. Maka ini tidak akan jadi frasa preposisi dan ini tidak akan jadi keterangan. Dia akan menjadi frasa buku tersebut. Buku tersebut ini adalah sebuah frasa nominal. Jadi dia bisa mengisi fungsi subjek. Maka terbentuklah ada subjek, ada predikat. Ya setidaknya ada subjek predikatnya, itu langkah pertama menjadi sebuah kalimat yang efektif. Itu ya kan, karena syaratnya itu harus ada subjek dan predikat. Jadi kalau salah satunya hilang aja berarti kan langkah pertama menjadi kalimat aja udah tidak bisa. Sudah tidak bisa menjadi kalimat efektif gitu ya.
Nah, hampir sama dengan yang contoh pertama. Di contoh kedua kita punya kata pada. Di sini dibatasinya dengan kalimat ini. Nah, berarti ini menjadi sebuah frasa preposisi, ya, frasa preposisional. Maka dia jadi keterangan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Sama seperti di atas, tinggal kita buang saja kata depannya, maka dia tidak punya frasa bukan frasa preposisi, maka dia bukan keterangan, dia menjadi subjek. Jadi perbaikannya seperti ini, ya. Kalimat kedua itu menjadi seminar ini membahas hasil penelitian dilaksanakan bulan lalu. Nah, sebenarnya pola seperti ini tuh bisa dipertahankan. Ya, karena saya dulu pengalaman pernah ketemu dengan banyak, tidak sedikit ya, siswa yang diajarkan di sekolahnya bahwa katanya, Pak, tidak boleh katanya menyimpan kata depan di awal kalimat itu. Saya bilang, kata siapa? Bilang katanya kata gurunya. Dulu kita diajarnya gitu, jangan taruh kata depan di awal kalimat. Katanya, bilang, tidak ada larangan seperti itu. Sepanjang saya belajar bahasa Indonesia ya, dari zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah itu, saya belum pernah lah menemukannya bahwa ada orang yang ada dalil gitu, ada aturan ya bahwa tidak boleh meletakkan kata depan di awal kalimat. Boleh. Yang tidak boleh itu meletakkan angka di awal kalimat, itu yang tidak boleh. Karena jelas itu di PUEB ya, di Pedoman Bahasa Indonesia, di Pedoman Ejaan, yang namanya kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Ya, kalau kapital berarti kan tidak mungkin angka. Angka dikapitalisasi bagaimana? Nggak mungkin kan? Nggak ada kapitalisasinya angka gitu. Angka 2 kapital gimana modelnya? Nggak ada. Jadi itu yang nggak boleh. Kalau meletakkan kata depan di awal kalimat boleh, karena memang kan kata depan tadi ya, kata depan itu kan membentuk keterangan. Keterangan itu kan polanya, posisinya boleh di depan subjek kayak begini, ya kan? Objek, misalnya objek di belakang boleh di antara begini, di antara predikat ada objek. Karena di tata bahasa baku bahasa Indonesia juga ada yang modelnya seperti ini, begitu. Atau subjek, predikat, objek di belakang baru muncul keterangan, boleh. Begitu. Jadi 3 pola ini boleh secara baku, boleh. Cuman kalau misalnya kita menyebut kalimat yang efektif, ya ada salah satu syaratnya keefektifan tadi itu kesatuan dan kepaduan, yaitu ketika subjek dan predikatnya ketemu langsung. Ya, jadi di sini ada kepaduan hubungan antara siapa misalnya pelakunya dan apa yang dilakukan, atau siapa yang diceritakan dan dalam keadaan apa yang diceritakan itu. Begitu, itu namanya kepaduan. Jadi kalau dibilang kalimat baku, keterangan di awal kalimat boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Tapi kalau disebut kalimat efektif harus memperhatikan keutuhan makna. Jadi dia biasanya menghindarkan keterangan diletakkan di antara subjek predikat seperti ini. Ini biasanya dihindarkan, letakkan di awal atau di akhir. Itu. Jadi ini kalimat seperti ini boleh sebenarnya dipertahankan kata depannya. Tapi kalau Anda mempertahankan kata depan sebagai keterangan, berarti Anda harus memaksakan mengisi subjek di sini. Begitu. Misalnya ya, contoh. Jadi kita tambahkan saja satu kata, satu atau dua atau berapa kata yang bisa berfungsi sebagai subjek. Misal, dalam buku tersebut kita tambahkan kata di sini, penulis. Nah, penulis kan bisa jadi subjek ya. Ya, kemudian di kata yang ini misalnya pada seminar ini membahas, misalnya isikan di situ narasumber. Nah, dengan munculnya kata narasumber maka muncul pula subjeknya, muncul kata penulis, muncul juga subjeknya. Aman kan? Boleh ya? Keterangan, subjek, predikat, objek, tidak ada masalah. Begitu. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh soal. Mana di antara kalimat berikut yang tidak efektif? Kita lihat A, dalam kegiatan yang dilaksanakan 3 hari itu, nah ini batasnya, berarti ini semua keterangan. Para peserta tidak kehilangan, berarti ini kata kerja ya, berarti ini bisa predikat. Para peserta ini satu frasa, bisa jadi subjek, berarti aman lah ya, sudah ada subjek predikat. Kita lihat yang B, menurut, ini kata depan, sampai sini batasnya, tanda koma, ini keterangan. Tingkat harga yang tinggi, ini subjek, bukan indikator mutlak adanya inflasi. Ini predikat, yang ini pelengkap. Ada subjek, ada predikat. Ya. Yang C, pada rapat ini batasnya, jadi keterangan. Memutuskan kata kerja. Berarti ini yang tidak punya subjek. Jadi jawabannya C. Begitu ya. Oke, ini bisa nanti teman-teman coba sendiri. Yang kedua, kalau tadi subjeknya hilang, sekarang malah subjeknya ganda. Dan ini penyebabnya sebenarnya hampir sama, yaitu kata depan. Nah, kalau di contoh yang tadi muncul kehilangan subjek dan malah muncul yang namanya
keterangan kalimat karena di situ kita menggunakan preposisi yang keliru. Artinya sebenarnya semestinya di situ nggak ada preposisi, malah kita paksakan tambah preposisi. Nah, yang kedua ini justru karena harusnya ada preposisi, ya malah dihilangkan preposisinya. Jadi ini kebalikan yang tadi. Nah, subjek ganda itu sebenarnya kan kalimat itu kan harusnya punya subjek satu ya. Ya, kalaupun misalnya subjeknya dua, kita harus pastikan bahwa kedua subjek itu memang berhubungan dengan si predikat. Atau bisa punya keterikatan atau keterkaitan makna gramatikal dengan si predikat. Misalnya, ada kata Ari. Ini Ari nama orang. Ada kata Lina. Ya, di belakangnya mencuci baju misalnya. Nah, ini jelaslah sudah bisa kita tebak ini predikat, ini objek. Nah, permasalahannya di depan sini ada dua nama orang, ada Ari Lina. Kalau kita katakan Ari Lina mencuci baju, kan kesannya jadi satu orang ya. Nama orang kan bisa saja dua kata atau tiga kata dan lebih ya, tidak harus satu. Ya, Ari Lina itu satu orang atau dua orang. Nah, kalau dia satu orang, Ari Lina ya tidak ada masalah, dia dua-duanya subjek. Tapi kalau misalnya ternyata Ari dan Lina ini dua orang, kita tidak mungkin bikin kalimat Ari Lina mencuci baju. Kenapa? Karena nanti subjeknya ganda. Ari jadi subjek, Lina jadi subjek. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya yang mengisi fungsi subjek itu ternyata satu? Caranya dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Nah, itulah fungsinya kata penghubung itu, menghubungkan yang sebelah kanan dengan sebelah kiri supaya dia sejajar dan bisa dihitung sebagai satu kesatuan. Ini jadi satu frasa, namanya subjek. Begitu. Nah, sekarang subjek ganda itu biasanya terjadi karena satu tadi ya, ada dua pihak tapi kita tidak memberikan konjungsi. Kedua, bisa juga terjadi karena seharusnya yang satu jadi keterangan. Ingat ya polanya, ada keterangan, subjek, predikat. Jadi kalau seperti ini, ya ini kemungkinan besar ini polanya harusnya di depannya ini bukan subjek, harusnya keterangan. Gitu. Nah, coba misalnya kita tambahkan kata supaya dia bisa jadi keterangan. Ini kan subjek, supaya bisa jadi keterangan. Bagaimana caranya? Ya, kita kembali ke syaratnya, ke cirinya keterangan. Apa salah satu cirinya keterangan? Berikan dia preposisi atau kata depan. Tambahkan di depan sini misalnya kata pada. Ya, atau kata dalam misalnya. Misalnya pada pembangunan jembatan desa ini, nah itu kan jadi keterangan ya, karena di depannya ada kata depan, ada preposisi, ketemu dengan sesuatu, dibatasi dengan kata ini. Ya, jadilah dia sebuah frasa preposisional. Jadilah dia keterangan. Begitu. Nah, kemudian sampai sini kan batasnya ya. Kami ini jadi subjek. Dibantu predikat, anggota TNI objek. Jadi kalau ditanya siapa yang dibantu? Kami. Ya, dibantu dalam rangka apa? Pada pembangunan jembatan desa ini, gitu. Siapa yang membantu? Objek, anggota TNI. Ini kalimatnya pasif ya, berarti anggota TNI ini pelaku. Tuh. Nah, kami ini jadi target. Begitu. Nah, kalau kita lihat contoh kalimat kedua, di situ ada kalimat berbunyi tanaman kangkung air pertumbuhannya melambat di tanah kering. Nah, ini juga menjadi dua subjek. Kenapa? Karena ini adalah satu frasa dan ini satu frasa. Itu tanaman kangkung air itu merujuk kepada sebuah tanaman. Pertumbuhannya itu merujuk kepada sebuah proses. Jadi beda ya. Yang satu merujuk ke tanamannya, benda tanamannya gitu. Yang satu merujuknya ke proses tumbuh. Berarti kan dua hal yang berbeda kan ya. Nah, meskipun ternyata di sini ada katanya. Nya ini adalah kata klitika ya, atau partikel penanda kata ganti. Nah, sebenarnya nya ini merujuk ke siapa? Karena dia kata ganti berarti ada rujukannya. Nya ini merujuk ke siapa sih? Kalau kita tanya pertumbuhan siapa sih sebenarnya? Oh, yang dimaksud sebenarnya pertumbuhannya tanaman kangkung air. Jadi sebenarnya nya ini merujuk ke sini. Ya kan? Nah, kalau ada dua perujukan seperti ini kan tidak efektif. Bisa kita buang salah satu. Misalnya kita buang katanya, kemudian kita baca kalimat tanaman kangkung air pertumbuhan melambat. Nah, nggak bisa karena tetap muncul dua subjek. Maka kita balik sekarang supaya bisa menjadi satu. Kita balik paradigmanya, cara melihatnya. Maksudnya dibalik gimana? Begini. Nya ini kan kata gantinya. Bagaimana kalau ini kita buang? Ya, kemudian rujukannya tadi yaitu tanaman kangkung air itu kita pindahkan frasanya ke sini. Jadi bukan balik ke kiri ya, dia kembali ke kanan. Dia dipindah ke kanan, pindah ke tengah.
Nah sekarang nanti frasanya berubah menjadi gimana? Pertumbuhan tanaman kangkung air. Nah kurang lebih begitu. Ini bisa menjadi sebuah frasa subjek. Meskipun ini juga tidak efektif sebenarnya. Ya, apa yang tidak efektifnya? Frasanya masih boros. Di mana borosnya? Ini ada tanaman dengan kangkung air. Kangkung air itu kan jelas tanaman ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibuang. Maka yang paling tepatnya nanti itu kalimatnya pertumbuhan kangkung air. Ya tidak perlu pakai tanaman, orang kangkung air jelas tanaman kok. Itu kan bukan barang tambang, ya kan? Itu juga bukan benda mulia, bukan gas mulia. Itu jelas-jelas tanaman, gitu kan? Nah, seperti ini ya perbaikan kalimat 1 menjadi dalam pembangunan jembatan desa ini kami dibantu TNI. Perbaikan kalimat 2 itu pertumbuhan tanaman kangkung air melambat di tanah kering. Nah, yang kedua juga bisa ya. Jadi tanaman kangkung airnya kita buang saja boleh, dengan catatan ketika kita menggunakan kalimat pertumbuhannya di sini ada kritikannya. Saya katakan tadi nya ini partikel pengganti ya, pasti dia punya rujukan. Nah, apabila memang rujukannya sudah disebut, tanaman kangkung air sudah disebut misalnya di kalimat sebelumnya, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, karena ada konteks di situ terbangun bahwa kalimatnya merujuk ke sebelumnya, ada antecedennya. Itu. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa mencoba ya memperbaiki kalimat yang ada di modul ya, supaya menjadi efektif. Ya, tadi caranya dengan memperbaiki bisa ditambahkan kata depan atau digeser ya. Kemudian yang ketiga, ada kalimat yang predikatnya hilang. Nah, jadi kalau yang tadi subjek hilang, ada yang subjeknya ganda, sekarang predikatnya hilang. Dan ini tetap tidak efektif ya, karena ingat harus ada subjek dan predikat. Ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Jadi ketika dia tidak punya predikat, ya otomatis dia tidak bisa memenuhi syarat minimal sebagai sebuah kalimat, dan otomatis tidak bisa juga dikatakan kalimat efektif karena jelas bukan kalimat gitu. Boro-boro kalimat efektif, kalimat aja bukan. Nah, kalimat yang predikatnya hilang biasanya terjadi karena di posisi predikat, ya predikat itu kan kalau dirunutkan polanya kan begini ya, kalimat itu subjek, kalau muncul semua nih, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan. Nah, kalau objek tidak ada, berarti dia di antara pelengkap dan subjek gitu. Kalau tidak ada objek, tidak ada pelengkap, berarti predikat itu di antara subjek dan keterangan. Nah, tidak jarang kita menjumpai kalimat serupa seperti ini. Pak Yusuf masih di Jakarta. Begitu ya. Atau kami sudah ke kosan. Atau Pak Sofwan masih di parkiran misalnya. Itu kalimat seperti itu di kehidupan sehari-hari itu sering sekali. Ya, Didin masih di kantin misalnya, iya kan? Atau Dila belum ke pasar misalnya. Itu sering ya. Tapi ternyata sadar tidak bahwa sebenarnya kalimat itu tidak efektif. Sebelum ke sana ya, di Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia TB3I, seingat saya kalimat seperti ini yang subjeknya seperti ini bisa disebut kalimat baku. Jadi di Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang kalimat seperti ini disebutnya kalimat, bukan kalimat verbal, bukan nominal, tapi namanya kalimat preposisional. Jadi predikatnya itu berupa kata keterangan. Ya, seperti ini, Pak Yusuf di Jakarta kayak begitu. Tapi kalau kalau dipandang sebagai kalimat ini, jadi kalau baku katanya, tapi kalau disebut kalimat efektif tidak. Ya, kalau menurut saya itu tidak efektif. Kenapa? Karena kata keterangan seperti masih, sudah, itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kata keterangan atau adverbia itu biasanya ketemu dulu dengan kata kerja atau kata sifat. Ya, nanti dia membentuk sebuah frasa. Kalau dia kata keterangan ketemu kata kerja, hasilnya nanti frasa verbal. Kalau ketemu dengan kata sifat, hasilnya jadi frasa adjektifal, frasa kata sifat. Contoh, ada kata keterangan misalnya masih, itu di bawah ya. Ya, masih ini bisa ketemu dengan kata kerja, misalnya masih makan misalnya, berarti makannya belum selesai, gitu kan ya. Atau masih tidur, berarti tidurnya belum selesai, belum bangun. Kalau ketemu kata sifat, misalnya pakai sangat, ya sangat tinggi, ya atau mahal sekali. Nah, ini kan kata keterangan nih, sangat ketemu dengan tinggi. Ya, ini sekali ketemu dengan mahal.
Ya meskipun urutannya dibalik ya tidak ada masalah, karena memang kata keterangan bisa di depan atau di belakang kata kerja atau kata sifatnya. Yang jelas dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh misalnya kita bikin kalimat misalnya Dina sangat terus titik. Sangat apa? Kan bingung ya, belum nggak utuh kan ya? Apa coba? Sangat apa? Mau nebak apa coba? Dina sangat cantik. Gimana kalau nggak cantik? Iya kan? Dina sangat kaya. Gimana kalau ternyata dia miskin? Ayo. Jadi sangat apa? What gitu? Tidak lengkap. Nah, karena gagasannya itu tidak akan lengkap, maka dikatakan kata keterangan seperti sangat itu tidak bisa menduduki fungsi predikat sendirian. Dia harus mendapatkan kata kerja atau kata sifat. Itu baru menjadi sebuah frasa yang utuh dan bisa menjadi predikat yang utuh. Karena kalau misalnya kalimat pertama misalnya Pak Yusuf masih di Jakarta, coba tanya masih apa Pak Yusuf? Bingung. Padahal kan predikat itu kan semestinya kalau predikatnya ada kata kerja di situ kan dia nanti menjawab apa yang dilakukan Pak Yusuf misalnya. Misalnya Pak Yusuf masih seminar di Jakarta, ya ada jawabannya. Pak Yusuf ngapain? Seminar. Gitu. Ya, atau kami sudah datang ke kosan gitu. Dan kalau kami sudah ke kosan, sudah apa? Sudah berkunjung. Sudah ya macam-macam kan ya. Pak Sofwan sedang di parkiran, sedang apa? Coba, Pak Sofwan sedang apa di parkiran? Sedang memarkirkan. Belum tentu, siapa tahu Pak Sofwan lagi salto, ayo. Atau bertapa dia di parkiran, bisa aja kan? Sedang bertapa di parkiran, Pak. Ngapain dia bertapa di parkiran? Gak tahu, Pak Sofwan kan suka aneh orangnya. Itu kan, yang jelas ya. Hindarkan penggunaan kalimat yang predikatnya hanya mengandung kata keterangan seperti ini. Masih, sudah. Kata keterangan itu antara lain ya. Masih, sudah, sedang. Ya, adverbia itu. Sedang, akan. Ya, pernah. Belum. Ya, lagi. Tapi laginya yang di belakang. Makan lagi misalnya. Tidur lagi misalnya ya. Itu semua kelompok kata adverbia ya. Teman-teman kalau mau cari kata keterangan silakan buka di aplikasinya KBBI. Buka di aplikasi KBBI 5 terus buka klik di menunya kelas kata. Nanti buka di situ ada daftar kelas kata situ. Pilih aja adverbia. Muncul itu daftarnya banyak. Nah ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini, nah kalau yang ketiga ini bukan karena hilang predikatnya karena bukan karena kata keterangan, tetapi muncul konjungsi yang. Nah, saya pernah mengajarkan bahwa kata kerja yang di depannya ada kata keterangan atau frasa verbal yang di depannya ada keterangan itu bukan predikat kalimat. Dia masih bagian dari frasa sebelumnya atau unsur sebelumnya, biasanya subjek. Gitu. Kenapa? Karena yang ini adalah sebuah konjungsi. Yang ini adalah konjungsi antar kata yang akan membentuk sebuah frasa. Nah, jadi kalau misalnya di depannya ini solusi ini kita sebut dia sebagai subjek, di sini ada paling tepat. Paling tepat ini bisa menjadi sebuah, ini kan tepat, ini kata sifat ya. Nah, ini kan kata sifat tidak ada kata kerja, boleh dong harusnya jadi predikat, boleh harusnya. Tapi karena di sini ada yang, maka dia menghubungkan yang sebelah kiri frasa solusi ini yang jabatannya subjek ya menjadi jabatannya yang jabatan subjek dengan yang sebelah kanan kata sifat yang semestinya jabatannya predikat. Nah, karena di sebelah kiri subjek dihubungkan dengan konjungsi berarti tidak bisa jadi predikat, jadinya subjek. Padahal harusnya predikat. Nah, kalau misalnya di sini subjek, otomatis tidak ada dong predikatnya. Begitu kan? Tidak ada predikatnya. Nah, kalau yang kayak gini solusinya gimana? Ya, gampang, kita buang aja biang keladinya. Biang keladinya kan sini tuh. Buang. Kalimatnya menjadi solusi ini paling tepat. Jadi dia tidak perlu menggunakan kata yang. Ya. Dengan mengambil bentuk seperti ini, paling tepat ini bisa berdiri sendiri jadi sebuah frasa, maka dia menjadi predikat. Begitu. Nah, ini ada latihan. Silakan teman-teman nanti juga buka di modul, kemudian coba sendiri bagaimana kalimatnya supaya menjadi efektif. Baik, selanjutnya yang keempat, ketidakeratan hubungan subjek dan predikat. Nah, perihal ketidakeratan hubungan subjek dan predikat ini tadi sekilas pernah ya, kayaknya sudah pernah saya kasih contoh. Ketidakeratan hubungan subjek dan predikat ini
permasalahan kepaduan dan kesatuan. Ya, jadi kalimat itu punya gagasan yang padu ketika subjeknya itu bertemu langsung dengan si predikat. Siapa ketemu langsung dengan apa yang dilakukan. Ya, atau siapa ketemu dengan atributnya atau bukan atributnya apa, jadi keadaannya gitu. Nah, itu. Jadi memang bagaimana bentuk ketidakeratan hubungan subjek predikat itu seperti apa? Nah, biasanya subjek dan predikat menjadi tidak erat karena dia disela oleh fungsi unsur lain. Teman-teman ingat apa fungsi unsur itu? Subjek dan predikat bisa disela oleh keterangan. Kenapa? Karena keterangan ini fleksibel. Betul ya? Dia bisa diletakkan di awal kalimat, dia bisa diletakkan, misalnya di sini ada objek, ada pelengkap, dia bisa diletakkan di paling belakang. Dan dia bisa juga diletakkan di tengah. Di tata bahasa baku bahasa Indonesia ini ada kalimat seperti ini yang keterangan ditaruh di tengah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau dibilang baku aja sih, karena di TB3 juga ada cuman. Ya, ada cumannya. Kalau dikatakan efektif tidak, dia jadi tidak efektif. Kenapa? Efektivitas kalimat itu ketika ada kepaduan antara subjek dan predikat. Jadi siapa yang melakukan apa? Jadi apa ya istilahnya? Si agen dengan verbanya itu ketemu langsung. Itu langsung. Agen atau pelakunya itu dengan verba kata kerjanya ketemu langsung. Nah, contoh misalnya gini. Di kalimat ini ada kalimat Presiden RI di Istana Negara kemarin menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang. Oke. Kalimat ini terdiri dari subjek Presiden RI, ini subjek. Teman-teman lihat di sini ada di ya. Di Istana Negara. Berarti ini bisa jadi keterangan tempat. Betul? Kemarin. Istana Negara dengan kemarin ini sudah beda. Ini lain lagi, ini keterangan juga tapi dia keterangan waktu. Nah, kemudian ada kata kerja menerima. Berarti ini bisa dong jadi predikat. Nah, kok coba kita cek dulu. Siapa yang menerima? Presiden RI. Bisa? Berarti predikat ini bisa jadi predikat dan ini bisa jadi subjek. Balikan lagi, apa yang dilakukan subjek atau apa yang dilakukan Presiden RI? Menerima. Nah, kemudian apa yang diterima? Kunjungan Perdana Menteri Jepang. Ini objek, karena ini bisa dipasifkan ya, bisa jadi diterima. Balikan jadi kalimat pasif, kunjungan Perdana Menteri Jepang diterima Presiden RI. Oke, betul, berarti itu objek di belakang. Nah, sekarang perkaranya adalah ini dua ini. Si di Istana Negara dan kemarin ini. Ya, kalau dibilang kalimatnya baku, nggak baku sih sebenarnya, karena subjek dan predikat ada masalah. Cuman kalimat ini jadi tidak efektif karena antara subjek dan predikat tadi ya, dia dipisahkan oleh ini keterangan. Maka solusinya bagaimana? Gampang. Posisinya kan bisa di depan, bisa di belakang, tapi kalau efektif tidak boleh di tengah. Ya udah, pindahin aja ke belakang atau ke paling depan. Nah, kalau dipindahkan di paling depan, mungkin kalimatnya jadi begini. Di Istana Negara dan kemarin. Ini jadi keterangan semua ya. Meskipun dua keterangannya, keterangan tempat, keterangan waktu. Presiden RI, ini subjek. Menerima, ini predikat. Kunjungan PM Jepang, ini objek. Oke, enak toh? Langsung ketemu antara subjek dan predikatnya gitu. Kemudian yang B, Presiden RI, ini bisa jadi subjek. Menerima, predikat. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, ini objek. Nah, keterangannya ditaruh di paling belakang seperti ini. Ini keterangan, ini keterangan. Begitu. Oh, gimana? Boleh misalnya kita sebar keterangannya, karena kebetulan keterangannya ada dua. Boleh nggak satu ditaruh di depan? Boleh, nggak ada masalah. Misalnya taruh di depannya, kemarin Presiden RI menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang di Istana Negara. Boleh. Di Istana Negara pindah ke depan? Boleh. Di Istana Negara Presiden RI menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang kemarin. Sama kan? Cuman maknanya akan menjadi lebih efektif karena subjek dan predikatnya tidak terpisah gitu. Jadi tolong ya, subjek dan predikat itu sudah menjadi jodoh. Jadi tolong jangan lagi diberikan masalah rumah tangga gitu, diberikan orang ketiga misalnya, belum pakai keterangan. Wah, ini udah. Kalian tahu sendiri kalau misalnya ada sesuatu yang sudah berhubungan jodohan terus tiba-tiba ada yang menyela, itu masalah. Ya, itu problem ya. Nah, jangan membuat masalah. Jadi biarkan saja subjek dan predikat langsung ketemu. Keterangan bisa kita pindah ke tempat lain. Nah, ini ada latihan lagi yang teman-teman bisa coba ya. Selanjutnya yang kelima, kesalahan konjungsi atau preposisi. Nah, di sini saya merangkumnya menjadi ada 4 ya.
Nah, kesalahan konjungsi atau preposisi yang ini, yang pertama bentuknya subjek ketemu kata kerja transitif tentang dan mengenai. Oh ya, betul. Kalau yang ini mungkin bukan konjungsi ya, ini preposisi. Tapi ya begini ya, preposisi itu bisa menjadi konjungsi karena konjungsi ini fungsinya kata penghubung. Kata penghubung itu banyak yang overlap dengan preposisi, jadi banyak yang sama katanya dengan preposisi, cuman fungsinya berbeda. Kalau preposisi nanti jadinya sebuah frasa ya. Ingat ya, kalau preposisi jadinya frasa preposisional. Kalau konjungsi ini biasanya nanti jadinya klausa. Begitu. Jadi kalau ada preposisi misalnya penghubung waktu kayak misalnya sejak. Ya, sejak. Misalnya sejak malam. Ini tuh frasa preposisional, ini frasa ini. Ini bukan klausa, ini frasa. Tapi kalau misalnya di sini ada kata sejak, kemudian di sini ada subjek dan ada sesuatu yang berpotensi jadi subjek dan predikat. Misalnya sejak Ira pulang. Nah, di sini kan muncul ya Ira sebagai subjek dan pulang sebagai predikat. Berarti di sini sejaknya sudah bukan preposisi, ini adalah konjungsi. Konjungsi ini. Karena dia akan menghubungkan subjek predikat yang ini dengan subjek predikat yang di depannya. Ya, begitu. Misalnya Kiki menangis. Nah, ini Kiki jadi subjek, menangis jadi predikat. Berarti ada sepasang ya, ini klausa pertama, ini klausa kedua. Berarti sejak ini bukan sebagai preposisi, melainkan sebagai konjungsi. Nah, kalau yang kayak begini, misalnya Kiki menangis sejak malam. Wah, itu sejaknya berarti hanya preposisi karena di sini tidak ada hubungan subjek predikat. Begitu. Nah, beranjak kembali ke sini tentang kata kerja transitif tentang dan mengenai. Teman-teman mungkin masih ingat kata kerja transitif itu ya, dalam artian transitif wajib ya. Kata kerja transitif wajib sebagai predikat itu harus meminta objek. Ya, transitif wajib. Kalau dia transitifnya wajib itu harus punya objek, tidak boleh tidak, harus ada objeknya. Nah, kalau dia harus punya objek berarti setelah predikat tidak mungkin muncul unsur yang lain, harus objek. Nah, sekarang coba perhatikan pola ini. Subjek tentang ini kan preposisi tadi saya katakan. Betul? Mengenai ini preposisi kata depan. Ya, lagi preposisi ketemu sesuatu maka jadinya frasa preposisional dan ujung-ujung jadi apa? Ya keterangan. Jadi pola subjek kata kerja transitif itu kan harusnya di belakangnya. Jadi setelah subjek harusnya kan predikatnya ketemunya objek. Tapi ternyata muncul tentang, malah jadinya keterangan. Nah, itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah, ya sudah, tidak perlu pakai kata tentang, tidak perlu pakai kata mengenai. Langsung pertemukan si kata kerja transitif dengan objeknya. Contoh. Sini ada kata beliau, ini jadi subjek menceritakan ini kata kerja, bisa ya jadi predikat. Nah, di sini ada kata tentang. Tentang ini adalah preposisi, otomatis ke belakang ini semuanya jadi keterangan. Begitu, jadi keterangan waktu tuh tentang pengalaman kata kerja dan seterusnya. Nah, padahal menceritakan ini sebuah kata kerja transitif wajib lagi. Apa buktinya dia kata kerja transitif wajib? Coba aja bikin kalimat, potong coba di sini. Ayo, beliau menceritakan titik. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak luput kan maknanya. Beliau sedang menceritakan. Menceritakan apa? Ya berarti harus minta objek. Gitu. Tapi ternyata di sini ini iseng ya sebenarnya, ngapain sih nambahin kata tentang? Sebenarnya nggak perlu. Yang muncul malah keterangan. Itu. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya adalah pertama kita bisa buang kata tentang. Maka dia membentuk frasa pengalaman ketika bekerja di Dubai. Ini akan menjadi objek. Begitu. Ya, hal yang sama di bawah ini. Dia selalu mengungkit. Ini predikat. Nah, ini juga ya tentang. Ini jadi keterangan. Karena ini kami tidak bisa potong sini. Dia selalu mengungkit titik. Apa yang diungkit? Berarti minta objek gitu. Objeknya apa? Nah, maka dari itu kita tidak boleh memberikan tentang di situ. Kita cukup langsung saja ketemu dengan objeknya, itu kegagalan proyek. Karena ini kalau misalnya kita bikin ini objek ya. Karena kalau kita balik misalnya jadi kita jadikan kalimat apa ini aktif dia, berarti kita jadikan kalimat pasif.
Pengalaman ketika bekerja di Dubai selalu diceritakan beliau. Bisa kan? Kegagalan proyek kami diungkit atau selalu diungkit oleh dia. Bisa. Ya, berarti memang ini adalah pola subjek, predikat, dan objek, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh kata kerja transitif wajib. Teman-teman bisa baca nanti di modul berikutnya. Nah, ini adalah kekeliruan penggunaan dua konjungsi. Nah, hati-hati ya ketika menggunakan konjungsi, apalagi ketika membentuk kalimat majemuk. Nah, teman-teman ingat kalau kemarin kita belajar kalimat majemuk, kalau di bahasa Inggris namanya compound sentence atau complex sentence. Ya, ada yang compound kompleks, ya, ada compoundnya, ada kompleksnya. Jadi ada yang sejajar, ada yang koordinatif, ada yang subordinatif. Nah, kalimat majemuk itu polanya disebut majemuk karena dia punya lebih dari satu klausa. Artinya akan ada lebih dari satu pasang subjek predikat di situ di dalam kalimat. Pola kalimat paling dasarnya itu ada subjek ketemu dengan predikat, bisa diikuti yang lain, ya nanti mungkin objek atau pelengkapnya yang lainnya bisa muncul di sini. Kemudian ada konjungsi, ya kemudian diikuti lagi subjek dan predikat kedua yang juga nanti bisa diikuti objek, pelengkap atau keterangan. Ini majemuk. Ya boleh lebih dari ini, boleh sekali. Karena yang namanya majemuk itu cuma dibilang lebih dari satu klausa, tidak ada batasan. Batasannya cuma secapeknya. Ya, tapi kalau dibilang berapa yang wajar? Nah, yang wajar biasanya 2 atau 3. Karena lebih dari itu nanti kita akan mengalami yang namanya kekaburan fokus. Ya, kita tidak tahu gagasan utamanya, nanti akan sulit ditemukan mana gagasan utamanya karena kalimatnya akan campur aduk gagasannya. Jadi yang paling tepat menurut saya cukup 2 atau 3. Meskipun sebenarnya secara teoritis terserah mau bikin seberapa banyak juga nggak ada soal secara teorinya gitu. Nah, justru yang muncul masalah itu kalau begini, muncul 2 konjungsi. Kenapa? Karena tadi ya coba lihat di sini ada satu klausa. Oke, subjek predikat. Di sini muncul satu klausa. Di sini muncul satu konjungsi. Artinya dalam satu kalimat majemuk wajarnya itu ya semestinya setidaknya ada 2 klausa dan 1 konjungsi. Atau kalau kita mau rumuskan yang namanya kalimat majemuk ya, jumlah klausa itu selalu lebih banyak daripada jumlah konjungsi. Betul? Kalau misalnya di sini ada 2 klausa berarti konjungsinya 1. Kalau kita mau nambahkan klausa lagi di belakang sini akan muncul 1 lagi konjungsi. Tapi klausanya akan menjadi 3. Tuh. Tambah lagi klausa di belakang, tambah lagi 1 konjungsi. Artinya selalu jumlah klausa itu akan lebih banyak daripada jumlah konjungsi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita membuat kalimat dengan pola ada jika di depannya, kemudian bla 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 satu klausa ya, kemudian di sini ada maka lagi, kemudian ada lagi 1 klausa, subjek predikat sini, subjek predikat sini. Artinya apa? Klausanya sama dengan konjungsi. Nah, jadinya kacau. Begitu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa konjungsi itu kenapa klausa harus lebih besar banyak daripada konjungsi? Karena begini. Terutama kalau di kalimat majemuk bertingkat, ya. Kalimat majemuk bertingkat itu klausa yang diawali konjungsi disebut dengan klausa dependen atau ada yang menyebutnya sebagai klausa anak atau anak kalimat. Sementara klausa yang berdiri sendiri ini disebutnya sebagai induk atau independen. Nah, sebuah kalimat majemuk bertingkat, ini yang bertingkat ya. Sebuah kalimat majemuk bertingkat itu harus selalu punya induk. Harus punya induk, tapi belum tentu punya anak. Ya, kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu selalu punya induk, tapi belum tentu punya anak. Kalau 2 klausa ini ternyata klausanya sama-sama independen, maka disebutnya kalimat majemuk koordinatif atau setara. Itu. Kalau misalnya kalimat majemuknya itu punya 1 anak, berarti kalimat majemuknya subordinatif atau bertingkat. Nah, siapa yang tingkatnya lebih tinggi? Jelas induknya. Siapa yang lebih rendah? Ya anaknya lah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini berarti kalau misalnya jika ini kan jika dan maka ini konjungsi subordinatif. Jadi dia bertingkat. Artinya klausa yang diawali jika ini menjadi anak. Betul?
Klausa yang diawali maka juga menjadi anak. Lah, terus mana dong induknya? Nggak ada induknya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat bagai kalimat kehilangan induk ini. Bukan anak ayam kehilangan induk ya, ini jadinya kalimat kehilangan induk. Ya, tidak bisa seperti ini. Jadi kita harus mengorbankan salah satu klausanya. Kita harus mengorbankan atau membuang salah satu konjungsinya supaya satu bisa menjadi induk dan satu bisa menjadi anak. Begitu, bergantung hubungan apa yang mau didapat. Kalau misalnya hubungan syarat, berarti kita bisa mempertahankan jika kita tinggal buang makanya. Begitu. Kalau misalnya kita mau membuat hubungan sebab akibat, hilang sebab akibat, maka yang dibuang adalah jika, yang dipertahankan adalah maka. Itu. Contoh misalnya, ini kalimat ya. Jika besok hujan, maka saya batal berangkat. Nah, di sini ada jika, di sini ada maka. Mana yang dibuang? Nah, karena di sini ada kata besok hujan, berarti kita asumsikan hal ini belum terjadi. Yang namanya belum terjadi berarti masih bisa dikatakan sebuah syarat. Nah, berarti kalau ini hubungannya syarat, ini kita bisa buang. Kalimatnya menjadi jika besok hujan, saya batal berangkat. Itu lebih efektif dan lebih jelas juga ya, lebih klop juga strukturnya ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila customer tidak dapat menunjukkan bukti pembelian. Nah, apabila itu sama dengan jika ya, itu sinonim, dia fungsinya sama-sama konjungsi hubungan syarat. Apabila customer tidak dapat menunjukkan bukti pembelian, maka klaim garansi tidak dapat diberikan. Ya, ini sama, bisa Anda buang apabila atau maka. Misalnya kalimat ini kita anggap hubungannya syarat, maka ini bisa kita buang. Ya, tapi kalau misalnya kalimat ini sebab akibat, ya, berarti kita buang apabila. Kalimatnya menjadi gini. Customer tidak dapat menunjukkan bukti pembelian, maka klaim garansi tidak dapat diberikan. Mana sebab? Sebabnya yang ini. Mana akibat? Akibatnya yang ini. Nah, ini maka ini penanda akibat. Itu ya. Kalau bak ini sudah penuh, maka pompa air harus dimatikan. Sama ini juga kalau misalnya dia masih syarat, silakan buang kata maka. Berarti ini jadi syarat, ya kan? Yang ini jadi konsekuensi. Nah, kalau misalnya dia hubungannya sebab akibat, ya gampang, tinggal buang kalau, jadikan maka. Ini jadi sebab, ini jadi akibat. Begitu. Yang intinya kalian jangan menggunakan jika dan maka sekaligus, atau sinonimnya ya, jika, kalau, apabila. Jangan dijadikan sekaligus dengan maka. Nah, kemudian ada juga yang iseng. Ini enggak tahu saya gimana, ngawur juga ya. Tadi saya katakan ya, jika itu menandakan hubungan syarat. Tapi ada orang yang suka iseng menggunakan jika sebagai konjungsi perbandingan. Itu saya nggak ngerti. Dipakainya dua lagi, jika dan maka. Melangkahi kodrat lagi ya. Harusnya dia hubungan syarat malah jadi hubungan perbandingan. Padahal hubungan perbandingan kan sudah ada konjungsinya sebenarnya kan ya. Kalau kita mau pakai perbandingan, pakainya apa? Pakai sedangkan, iya kan? Nah, contoh kayak gini. Kalau Islandia punya kawah fiti, sini ada kalau nih. Sini ada maka. Kesalahan pertamanya, dua-duanya nah kalimat, tidak punya induk. Tuh. Kedua, apa hubungannya antara Islandia punya kawah fiti dengan Indonesia punya kawah ijen? Apakah kawah ijen di Indonesia itu ada karena di Islandia punya ini? Atau sebaliknya, apakah yang di Islandia ada karena di Indonesia juga punya? Kan tidak begitu ya. Indonesia mau punya kawah di situ tidak ada urusan dengan yang di Islandia. Iya kan, bisa saja di Islandia punya apa, di Indonesia nggak punya apa gitu. Kan tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada juga hubungan syarat gitu. Apakah Indonesia dan Islandia pernah janjian gitu? Lu punya kawah ya, gue juga punya gitu kan? Tidak ya. Itu kan apa istilahnya ya, natural process gitu. Itu kan proses alam, muncul kawah ya kawah muncul aja gitu. Tidak ada hubungan dengan yang di sana. Nah, berarti memang ini bukan hubungan sebab akibat itu, tapi ini adalah sebuah hubungan perbandingan. Dia membandingkan bahwa di Islandia itu punya kawah, namanya kawah fiti. Di Indonesia juga ada kawah, namanya kawah ijen, sama-sama terkenal. Berarti perbandingan dong. Nah, kalau perbandingan gimana? Udahlah, buang aja kalaunya, buang juga makanya. Taruhlah sedangkan di tengah, karena sedangkan ini adalah konjungsi koordinatif. Gitu. Koordinatif itu setara. Ya, bisa dibuat, jadi nanti klausa yang depan ini sama yang belakang bisa dibuat menjadi dua kalimat tunggal karena dua-duanya sejajar. Begitu. Nah, sama seperti di sini. Jika di Lembang banyak wisata alam, maka di Bandung kita bisa jumpai banyak wisata belanja. Apa hubungan sebab akibatnya?
Apakah kalau di Bandung muncul wisata belanja, maka di Lembang muncul wisata alam? Kan enggak ya. Suka-sukanya Lembang lah. Oh, di Lembang adanya wisata alam, ya udah wisata alam. Di Bandung adanya wisata belanja, wisata belanja. Ini tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada hubungan syarat. Saya janjian, lu kan punya wisata alam, gue bikin wisata, kan tidak ya. Ya udahlah. Memang masing-masing itu berdiri sendiri, dan ini memang cuma perbandingan. Membandingkan bahwa di Lembang itu wisatanya wisata alam. Sedangkan kalau di Bandung mungkin karena alamnya sudah banyak berubah menjadi toko, mall dan lain-lain, ya udah nggak bisa kita udah nggak bisa bikin wisata alam. Apa dong kita bikinnya? Ya udah wisata belanja karena banyak toko. Ya bisa. Itu berarti kan yang diperbandingkan, berarti kan bukan menghubungkan sebab akibat ya antara dua objek wisata ini, tapi menghubungkan sebagai sebuah perbandingan gitu. Bandingin, oh di sana wisatanya ini, oh di Bandung wisatanya belanja gitu. Jadi jangan keliru menggunakan konjungsi. Gunakanlah konjungsi sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang dia konjungsi hubungan syarat-syarat, kalau dia perbandingan-perbandingan, kalau dia pertentangan-pertentangan ya, tujuan-tujuan gitu, cara ya cara. Masing-masing sudah punya konjungsinya sendiri-sendiri. Keenam, masalah ketidakhematan kata. Ketidakhematan kata biasanya terjadi karena tiga hal ini. Ya, yang pada intinya sebenarnya berputar di masalah ini nih. Penggunaan kata-kata yang maknanya sama, atau mungkin saya ganti ya, di sini bukan sama, saya katakan aja mirip, karena kalau dibilang kata itu tidak ada kata yang mirip total ya. Sinonim penuh itu sulit. Kebanyakan sih hanya kemiripan saja. Nah, ketidakhematan kata biasanya terjadi karena penggunaan kata-kata yang maknanya sama lebih dari satu kali, atau mengungkapkan. Nah ini, mengungkapkan hal yang sama berkali-kali. Nah, tiga hal yang paling sering terjadi tentang ketidakhematan ini: pertama, penjamakan; kedua, penggunaan deret sinonim; ketiga, deret hipernim-hiponim. Ada yang tidak ingat sinonim apa? Sinonim ini tadi kemiripan makna, bukan persamaan kata ya. Saya biasa bertanya, bilang apa sih sinonim? Ada yang menjawab persamaan kata Pak. Oh lain. Persamaan kata itu berarti katanya sama, bunyinya sama, tapi maknanya beda. Itu kalau di bahasa Indonesia namanya homonim, homonimi. Ini dibilang sama kata. Kata ini bentuknya dan bunyinya sama, tapi artinya lain. Contoh, ada kata bisa. Ya, bisa ini bisa berupa kata benda. Kalau dia kata benda, artinya adalah racun. Ya toh? Kalau dia kata sifat, artinya adalah dapat atau mampu. Nah, karena ada dua kelas kata yang berbeda, berarti memang bisa ini ada dua kata. Satu katanya kelasnya benda, satu lagi kelasnya sifat. Berarti dua kata, dan ini disebut homonim. Inilah yang disebut persamaan kata. Karena sama-sama ditulis B-I-S-A, sama-sama dibaca bisa. Gitu. Kalau sinonim itu antara kata bisa dengan mampu. Nah, ini sinonim. Saya bisa menjahit, saya mampu menjahit, gitu. Saya bisa berenang, saya mampu berenang. Itu sinonim. Artinya antara makna bisa dan mampu itu ada kemiripan, meskipun tidak akan sama persis. Karena kalau sama persis, ya untuk apa gitu. Ya, biasanya bahasa itu tidak akan memiliki makna dua kata yang maknanya sama persis, enggak. Ya, biasanya akan ada perbedaan sedikit sekali. Ya, saking sedikitnya akhirnya seperti sama padahal dia hanya mirip. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya, penyamakan berlebihan. Pertama, sering terjadi ketika ada kata bilangan jamak yang ketemu dengan kata ulang. Ya, terutama kalau kata benda nih. Ya, kata benda dijamakan itu kan sering menjadi maknanya banyak ya, kayak misalnya mobil. Ketika diulang menjadi mobil-mobil, ini berarti menambahkan maknanya yang artinya tadi cuma satu, mobil-mobil di sini maknanya di plural atau banyak jamak. Nah, tapi lain cerita ya kalau jadinya mobil-mobilan. Nah, kalau mobil-mobilan ini maknanya bisa tetap tunggal, singular bisa. Tapi bisa juga jamak. Nah, gitu. Jadi ini tapi artinya bisa tunggal ya kalau mobil-mobilan. Nah, tapi kalau mobil-mobil itu jadinya lebih dari satu. Nah, pola seperti ini misalnya kita pakai. Nah, di sini ada kata setiap anak-anak. Anak-anak ini jumlahnya lebih dari satu. Setiap ini tidak mungkin tidak mungkin melibatkan satu orang. Setiap itu menunjuk satu orang, tapi dalam sebuah kelompok.
Ya kan? Bukan orang lah ya, pokoknya objek gitu. Tidak harus orang. Misalnya setiap anak-anak, yaitu anak-anak manusia, berarti kita bilangnya orang. Tapi misalnya setiap mobil yang lewat di sini, berarti mobil itu tidak cuma satu yang lewat, banyak mobilnya. Tapi ditunjuknya satu persatu. Tuh ya. Nah sekarang berarti kalau di sini memang mengacu ke lebih dari satu, perlukah di belakang diulang? Sebenarnya tidak perlu. Jadi bisa kita katakan setiap anak. Tuh. Nah yang kedua ada para dan siswa-siswi. Ini kata depan para ini. Bukan kata depan, ini kata sandang ya. Para ini artinya lebih dari satu, karena para itu memang penanda jamak. Nah siswa-siswi ya jelas maknanya satu, maka dia bisa diperbaiki menjadi para siswa. Atau dibuang paranya, dipertahankan bentuk ulangnya, yaitu siswa-siswi. Yang penting jangan dua langsung. Nah ini juga ya, ke-10 judul buku-buku ini. Di sini jelaskan 10, berarti di sini tidak perlu diulang. Nah, daftar nama-nama, daftar itu pasti maknanya jamak. Ya, tidak ada tuh namanya daftar menu isinya cuma satu. Coba lihat daftar menunya, pasti lihat satu, bakso. Lah, ngapain bikin daftar nama, udah aja langsung. Emang warung bakso gitu. Kirain warung bakso ada menu yang lain gitu, misalnya mie ayam atau bakmi atau apa. Ternyata emang cuma bakso. Ya udah nggak usah bikin daftar menu. Ribet. Jadi daftar itu pasti lebih dari satu, nama-nama lebih dari satu. Solusinya bisa kita gunakan daftar nama, atau tidak pakai daftar ya, langsung nama-nama begitu. Nah sama dengan ini ya, sering nih kejadian seluruh sesuatu itu di sini pakainya jamak nih. Ini harusnya pakainya yang jumlahnya satu. Ya seluruh siswa-siswi misalnya, jangan pakai saja seluruh siswa. Ya. Dan seterusnya. Nah berikutnya deret sinonim. Nah sinonim ini tadi dikatakan kemiripan makna. Nah coba kita lihat di bawah ini. Surat yang hilang itu masih belum ditemukan. Hilang masih belum ditemukan. Ya jelas lah namanya hilang apa sih? Ya iyalah namanya hilang ya belum ditemukan cuy. Kalau udah ditemukan namanya bukan hilang, ketemu. Ribet banget bikin kalimat ya. Jadi ya bilang aja surat itu hilang gitu. Ya, atau ini juga nih masih belum ditemukan. Ya kalau belum pasti masih sesuatu dong. Ini kan bolak-balik yang maknanya sama aja. Kalau dibilang surat itu masih hilang ya berarti belum ditemukan gitu. Jadi kita bisa katakan surat itu masih hilang ya, atau surat itu belum ditemukan, atau surat itu hilang, sudah gitu aja. Nah kemudian yang kedua ada contoh, sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya yang namanya sudah pasti pernah lah. Apa bedanya? Ya kan? Dan yang dibahas sebelumnya itu pernah dibahas gitu. Sesuatu yang pernah dibahasnya sebelum sekarang gitu kan, bolak-balik sama aja. Semua ini adalah penanda makna lampau. Betul ya? Makna lampau, sudah itu lampau, pernah itu lampau, sebelumnya itu lampau. Di bahasa Indonesia kan kita cuma punya 3 dimensi waktu, sekarang, lampau, dengan masa depan. Kalau di bahasa Inggris kan tensisnya banyak, 9, ada yang bilang 12, ada yang bilang 16, macam-macam. Yang jelas tidak cuma 3. Kalau di bahasa Indonesia cuma 3. Lampau, kini, masa depan, sudah. Dan kata-kata ini sudah, pernah, dan sebelumnya itu penanda lampau. Nah kemudian agar dan supaya ini juga maknanya sama. Ini sama-sama kata depan penanda tujuan ya. Guna dan manfaat apa bedanya? Sama aja. Supaya kita mendapat manfaat itu sama dengan supaya kita mendapat guna gitu ya. Kemudian amat, sangat, terlalu, banyak sekali, banget, wah lebay. Pakai satu aja lah ya, terlalu banyak dan banyak sekali gitu, sama kan. Aduh gulanya terlalu banyak, aduh gulanya banyak sekali, sama aja. Aduh gulanya amat, sangat, terlalu, banyak sekali, banget. Emang itu gula satu toples ditumpahin ke cangkir kamu kan? Tidak, lebay itu ya. Kecuali emang tumpah gitu. Ya, kalau tumpah mau bikin lagi aja lah. Ya Allah, teh ini berapa sih satu saset? Ya, oke lanjut. Menurut Fulan menyebutkan bahwa, nah ini sering terjadi di karya tulis ilmiah. Ini ketika penulis karya tulis ilmiah ingin menulis yang namanya referensi. Ini referensi nih yang di dalam ini. Fulan 2019-10 ini referensi. Nah ketika kita ingin menuliskan referensi dari suatu pernyataan atau kutipan, ini kan biasanya di kutipannya citation, sorry. Kita bisa menggunakan kata depan menurut. Ya, ini dari sampai sini, ini nanti jadi keterangan. Atau
kita gunakan, tidak gunakan menurut, kita gunakan fulan, menyebutkan bahwa kalau tidak ada menurut berarti ini bukan keterangan, jadinya subjek. Menyebutkan ini jadi predikat. Begitu. Jadi jangan jangan dipakai berdua, karena kalau dipakai berdua nanti jadinya kacau. Keterangannya muncul, subjeknya hilang, predikatnya ada. Itu ngawur jadinya. Jadi bukan usahakan, semestinya memang ya, kalau udah pakai menurut berarti ini tidak boleh ada. Itu tidak perlu ada. Nanti di belakangnya ini kutipannya itulah yang jadi klausa utamanya. Nah, kalau misalnya dia pakai menurut berarti menyebutkan bahwa tidak ada. Kalau saya sendiri pilihnya biasanya tidak pakai menurut. Ya, langsung saja pakai nama situ siapa, misalnya fulan, ya, seseorang gitu ya. Tahun 2019 halaman 10 misalnya. Ini karena kenapa saya tidak milih menurut? Karena kata menyebutkan itu bisa diganti dengan beberapa kata lain, banyak variasinya. Bisa pakai mendefinisikan, ya. Kalau memang yang kita kutip itu definisi misalnya. Bisa pakai menjelaskan kalau berupa penjelasan. Bisa menguraikan kalau ada daftarnya ke bawah gitu kan. Bisa mengatakan, bisa macam-macam lah. Banyak sekali variasi kata yang bisa kita pakai daripada cuma pakai kata menurut. Menurut kan apa coba sinonimnya? Paling berdasarkan pendapat fulan gitu. Bisa. Tapi cuma dua variasinya, yang lain apa coba? Tapi kalau itu ya menyebutkan bahwa yang kita pakai, jadi kita tidak pakai yang ini. Tapi ini saya tidak melarang. Yang saya larang adalah kalian pakai dua-duanya. Ya, tinggal pilih aja. Misalnya kita buang menurut, oke berarti menyebutkan bahwa dipertahankan kan gitu. Ini bisa digantikan menyebutkan ini, bisa pakai tadi mendefinisikan, menjelaskan, memaparkan, menguraikan, ya, mendaftar, banyak sekali kata gantinya. Ini juga ya, tiap-tiap dengan masing-masing ini sinonim sepertinya dan mungkin juga sinonim. Jadi hati-hati ketika menggunakan kata yang maknanya sama. Dilihat baik-baik kata ini sama nggak artinya dengan yang di depan. Karena kita bahasa Indonesia itu prinsip efisiensinya adalah menghindarkan penggunaan makna yang sama dua kali. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu aglutinatif, dia tinggal nempel-nempel kata, makanya sering terjadi pemborosan. Nah, supaya tidak terlalu boros, kita menghindarkan dua makna yang sama. Gitu. Jadi bisa dipangkaslah kata-kata yang panjang itu bisa jadi lebih pendek, karena memang kodratnya kalimat bahasa Indonesia itu panjang-panjang karena dia aglutinatif. Gitu. Beda dengan bahasa Inggris yang bisa diubah waktunya cuma dengan mengganti kata kerja. Kalau bahasa Indonesia kan tidak segampang itu, Fulgoso. bisa saja cuma berubah kata adverbianya di depan, tapi biasanya ikut juga di belakang itu keterangan waktunya harus diperbaiki itu. Nah, kemudian ada deret hipernim dan hiponim. Nah, hipernim ini kata umum, hiponim ini kata khusus. Ini harusnya sudah teman-teman pahami ya, di tingkat SD kayaknya sudah diajar ya ini sepertinya. Hipernim itu nama lain dari kata umum, sementara hiponim itu nama lain dari kata khusus. Ya, kata umum itu maknanya lebih luas, sementara kata khusus maknanya lebih sempit. Tapi ada tapinya. Sebagian makna kata umum itu ada di dalam kata khusus, karena kata umum itu biasanya sebuah kategori yang di dalamnya anggotanya adalah kata khusus. Contoh, ada kata bunga, oke, ada kata mawar, ya, ada kata melati, semuanya indah, nyanyi jadi anggrek misalnya, 3 kata. Anggrek, mawar, dan melati itu kan jenis bunga, betul ya? Berarti bunga ini kategori dari anggrek, mawar, dan melati. Begitu kan ya? Nah, ketika kita menyebut kata mawar, karena mawar adalah bagian dari kelompok bunga, ketika kita menyebut mawar berarti kita juga sudah mengambil makna bunga. Kenapa? Karena ya mawar ya bunga gitu. Melati ya bunga. Tapi kalau kita katakan kata bunga, belum tentu yang dibayangkan oleh orang lain sama dengan bunga yang ada di kepala kita. Misalnya ibu membeli bunga, di kepala saya bunganya mawar, di kepala orang ternyata bunganya kembang sepatu, bisa aja. Atau di kepala orang lain bukan bunganya malah lili misalnya, ya, atau bunga daisy atau bunga melati, macam-macam. Nah, itulah disebut bunga, maknanya lebih luas, karena ketika kita kata bunga, jenisnya itu tidak cuma satu, banyak, macam-macam jenisnya. Nah, sementara kata mawar itu jenisnya bisa ketika kita menyebut kata mawar ya otomatis kita mengambil makna kata bunga. Nah, berarti bunga ini adalah kata umum, mawar, anggrek, melati adalah kata khusus. Nah, ketika ada deret kata bunga mawar, sejatinya kita sudah bisa membuang salah satu katanya. Siapa? Kata umum.
Kenapa kata umumnya dibuang? Karena tadi kata mawar sudah mewakili makna kata umumnya, yaitu bunga. Begitu kan? Ibu membeli bunga mawar. Apa bedanya dengan ibu membeli mawar? Sama. Perbedaannya secara makna ya, tapi secara kalimat jelas ada bedanya. Yang satu pakai kata bunga, bunganya berarti dia 3 kata, yang satu cuma 2 ibu, 4 kata ya, yang satu lagi ibu membeli mawar cuma 3 kata, begitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Setiap hari Rabu, Pak Hamid mengenakan baju kemeja berwarna biru tua. Ini ada hubungan hipernim hiponim. Pertama, Rabu itu jelas hari, ya kan? Kemeja itu jelas baju. Belum pernah kan lihat ada kemeja ditaruh di kaki gitu, jadi kayak kaos kaki, nggak ada kan? Kemeja itu pasti pakai di bagian atas badan. Nah, biru tua itu pasti warna. Sehingga boleh dong ini kita hapus, boleh dong ini kita buang, boleh dong ini kita keluarkan. Iya kan? Coba kita baca. Setiap hari Rabu Pak Hamid mengenakan baju kemeja berwarna biru tua. Apa maknanya? Apa perbedaan maknanya dengan setiap Rabu Pak Hamid mengenakan kemeja biru tua? Sama. Perbedaannya ada di jumlah kata. Kalimat yang tadi kelebihan 3 kata. Itu kalimat yang berikutnya perbaikannya adalah kalimat yang tepat karena dia mengefisienkan 3 kata tadi itu, tidak perlu dipakai. Itu. Kalau kalimat yang kedua, di sini ada mawar, di sini bunga ya, ini tuh keluar ya. Kemudian di sini ada tar dengan kue. Tar itu jenis kue. Begitu. Ketujuh, ada kelogisan kalimat. Kalimat yang tidak logis biasanya disebabkan 2 masalah. Ya, pertama, masalah ketidaktepatan kata. Kedua, masalah kesalahan struktur. Jadi karena ada kata yang salah pilih, maka kalimatnya tidak logis. Ini berarti tingkatnya di pemaknaan. Tingkat pemaknaan. Sini ada kalimat naik bus. Oke, apa itu naik? Ini meja nih. Ya, meja nih ya. Ini bola nih di lantai. Kalau kita bolanya di lantai, atau kita taruh jangan di situ. Ini bola sini, bawahnya meja. Bolanya gepeng. Belum dipompa, kena jarum. Jadi disebutnya bola ini di bawah meja. Kenapa? Karena ya di bawahnya meja gitu. Nah, terus bola ini saya naikkan ke atas meja, berarti bolanya pindah dong ke sini. Ketika saya katakan naik, berarti bola itu berpindah dari yang awalnya di bawah menjadi ke atas. Di atasnya meja gitu. Nah, sekarang, kemarin saya naik bus ke Makassar. Iyakah kamu duduk di atas? Iyakah? Ini bis nih. Ini kan. Awalnya di bawah nih kan, di terminal di bawah. Ya silakan naik di bis. Nah, dia naik ke sini. Sampai ke Makassar dia masuk angin, turun muntah-muntah. Ya iyalah, di atas bis. Ngapain coba? Orang duduk di dalam. Nah, apakah bisa dikatakan kemarin saya ke dalam bis ke Makassar? Nggak bisa juga, karena bukan ke dalam. Terus apa dong yang paling tepatnya? Paling tepatnya adalah gunakanlah kata menumpang. Kenapa pakai menumpang? Ya karena kan duduknya di kursi penumpang, bukan di kursi sopir. Kalau duduk di kursi sopir, ya saya menyetir bis ke Makassar, begitu. Ya. Jadi yang tepat adalah menumpang. Ya selama Anda duduk sebagai penumpang. Kalau duduk jadi yang lain. Wah gimana kalau saya keneknya? Ya, keneknya duduk di mana sih? Keneknya duduk ternyata di kursi penumpang. Ya sama, kamu juga menumpang bis karena duduknya di kursi penumpang, itu aja. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hamid mengajar bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini ada permasalahan di variasi kata ya. Ada kata mengajar, kemudian ada kata mengajari, kemudian ada kata mengajarkan. Ya, mohon diingat ya bahwa yang namanya ini mengajari nih. Mengajar itu tidak punya objek karena dia intransitif. Ya, Pak Hamid sedang mengajar, titik, bisa. Itu intransitif, tidak perlu pakai objek. Mengajari, ini transitif wajib, harus muncul objeknya. Mengajarkan juga sama, harus muncul objeknya. Apa bedanya antara objek mengajari, mengajarkan? Mengajari itu targetnya adalah orang atau siapa yang diajari. Sementara mengajarkan itu diikuti oleh bahan ajarnya.
Ya, karena mengajarkan itu bisa di belakangnya ditambahkan dengan kepada. Kepada ini berarti keterangan tujuannya. Gitu. Ya. Jadi kalau bilang Pak Hamid mengajar bahasa Indonesia, ya keliru karena harusnya Anda punya objek gitu. Kalau misalnya di sini bahasa Indonesia, oh ini bahan ajar, berarti bukan mengajarkan, semestinya bukan mengajar tetapi harusnya mengajarkan. Begitu. Nah, ini kalimat yang keempat. Mahasiswa harus menandatangani daftar absen. Masa iya daftar absen? Absen itu kan artinya tidak hadir. Kalau daftar absen itu berarti daftar orang yang tidak hadir, bagaimana caranya dia menandatangani daftar tidak hadir sementara dia hadir? Bingung kan? Kontradiktif. Maka yang paling tepat adalah bukan daftar absennya, tapi presensi. Ini bisa dibuang sudah. Menandatangani presensi atau daftar kehadiran. Nah, bisa itu. Daftar hadir boleh. Ya. Keempat, Doni lelah karena setiap hari membawa mobil ke kampus. Nah, ini juga tidak logis karena apa coba mobil dibawa-bawa? Jelas kok kamu capek lah. Mobil dibawa-bawa, dikendarai. Apa fungsinya itu mobil? Sama dengan kata motor kan. Aduh, saya capek Pak, tiap hari bolak-balik naik motor ke Kaluku. Nah, ternyata bolak-balik naik motor ke Bandung. Rumah di mana? Di Garut. Ya iya, ngapain dinaikin? Ngapain dinaikin ya? Dikendarai lah, cuma dinaikin doang, mana bisa jalan. Suruh orang lain jalan, suruh orang lain dorong. Ya gitu. Apalagi kalau saya membawa motor, motor dibawa-bawa, pakailah. Ya jelas berat. Tuh. Yang B, kesalahan struktur. Nah, kalau tadi kesalahan pemilihan kata, kalau yang B ini diakibatkan karena kesalahan struktur. Kesalahan strukturnya tuh di mana? Di sini. Adi ini sebagai subjek. Membongkar ini predikat, laptopnya ini objek. Ya. Sini ada kata karena. Oke, sini ada kata rusak lagi. Ini kata kerja. Nah, di sini kata kerja di depan ini harusnya kan bisa jadi predikat ya. Bisa nggak sih jadi predikat? Semestinya bisa. Kita bikin analogi kayak begini. Karena belum pulang. Ya, karena belum pulang, Ika ditelepon mamanya. Ya, Ika ini subjek, ditelepon ini predikat, mamanya ini objek. Oke? Karena ada di depan, belum pulang. Ini kan hampir sama seperti ini ya. Ini ini kata kerjanya, Nah, harusnya ini bisa jadi predikat. Tapi Pak, kalau ini jadi predikat, subjeknya mana? Ketika ada pola kalimat majemuk seperti ini yang hilang subjeknya atau mengalami pelesapan subjek, kita bisa mengambil subjeknya dari yang ada. Siapa subjeknya? Ambil dari subjek yang predikat yang ini. Oh, Ika. Coba letakkan Ika di sini, disalin. Karena Ika belum pulang, Ika ditelepon mamanya. Oke, aman berarti. Nah, sekarang coba yang ini. Ada subjek, predikat, objek. Di sini ada predikatnya ya. Rusak ini kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, sekarang bisa nggak ya kalau kita pindahkan Adi ini taruh ke sini? Karena Adi rusak lagi, Adi membongkar laptopnya. Lah, yang rusak Adi, bukan laptop. Terus kenapa yang dibongkar laptop? Terus Adi rusak apanya? Kan bingung ya. Apakah Adi robot? Kacau. Nah, kalau seperti ini solusinya gimana? Solusinya kita bisa tegaskan saja siapa yang rusak. Ya, jadi pindahkan setelah karena, masukkan di situ kata laptop, karena yang rusak kan laptop sebenarnya. Karena laptopnya rusak lagi, nah, Adi membongkarnya, gitu aja. Nggak cukupnya. Sorry ya, ini subjek, ini predikat. Nah, karenanya ada di sini, laptopnya subjek predikat. Jadi sepasang. Di sini yang rusak adalah laptop. Satu ikatan subjek predikat, yang membongkar di sini Adi. Nah, itu yang disebut dengan kelogisan. Terakhir, keparalelan struktur. Paralelan struktur ini, keparalelan berarti sejajar antara unsur di dalam kalimat. Nah, ini yang disebut dengan kesejajaran seperti ini. Obat tersebut, ya. Obat tersebut, ini subjek, dipercaya predikat. Mampu mencegah pembengkakan dan percepatan. Oh ya, ini masih kata kerja, berarti predikatnya juga sini. Ini predikat semua. Nah,
Tapi perhatikan, di sini ada mencegah pembengkakan dan percepatan. Nah, di sini jadi tidak paralel begini ya. Coba kita lihat. Saya inikan dulu. Dipercaya mampu mencegah pembengkakan dan percepatan penyembuhan. Nah, kalau misalnya mencegah ini kan kata kerja ya. Kata kerja ini kita hubungkan dengan, misalnya ini jadi predikat ya. Kita hubungkan dengan objek di belakangnya. Misalnya pembengkakan ini jadi objek, bisa nggak? Bisa, karena ini kata benda, pembengkakan. Ya, kemudian di sini ada percepatan kata benda, berarti bisa objeknya dua-duanya, objeknya dua dan disatukan sama konjungsi. Nah, tapi masalah muncul begini. Kalau memang misalnya disebut mencegah ini predikat, berarti kita katakan mencegah pembengkakan, betul? Ya kan? Dan di sini mencegah percepatan. Ya kan? Mencegah pembengkakan dan mencegah kan ini ada dan ya. Mencegah pembengkakan objek pertama dan mencegah percepatan. Percepatan yang dicegah nih. Nah, kemudian muncul penyembuhan. Nah, percepatan ini kan yang dicepatkan itu apa? Penyembuhannya, proses penyembuhannya yang dicepatkan. Nah, sekarang obat itu kalau mencegah pembengkakan ya nggak ada masalah. Tapi kan lucu kalau misalnya, atau aneh ya, kalau misalnya ada obat tersebut dipercaya mampu mencegah percepatan penyembuhan. Ya kalau obatnya mau mencegah percepatan penyembuhan ngapain? Yang namanya obat itu kan mempercepat, ya mempercepat penyembuhan. Iya kan? Orang minum obat supaya bisa lebih cepat sembuh. Lah, kalau misalnya dengan minum obat itu penyembuhannya malah jadi lambat karena dicegah percepatan. Ya, mencegah percepatan berarti penyembuhannya jadi lambat kan? Ngapain minum obat? Bukan keuntungan, itu namanya kerugian. Nah, jadi kekeliruannya ada di mana? Kekeliruannya itu sebenarnya di sini. Karena di sini bentuknya sama-sama kata benda, maka dianggap bahwa mencegah itu mencegah pembengkakan dan mencegah percepatan. Kalau misalnya kalimat ini kita perbaiki, ya, mencegah ini tetap predikat, di sini pembengkakan jadi objek, dan misalnya ini kita ganti mempercepat. Oh, mempercepat berarti ini bisa jadi kata kerja. Boleh dong ini jadi predikat kedua? Boleh. Penyembuhan ini jadi objek kedua. Siapa subjeknya? Obat tersebut. Obat tersebut mencegah pembengkakan. Obat tersebut mempercepat penyembuhan. Oh, aman. Itu baru. Jadi, ketika Anda membuat sebuah predikat, di sininya ada dan, di depannya itu kata kerja, maka di belakangnya harus kata kerja. Ya, kalau di sini kata benda ada dan, berarti di sini kata benda ini konjungsi loh. Jadi dia harus sejajarkan dulu sebelahnya kiri kanan. Mau dia subjek, mau dia predikat, sama. Ketika ada dan di situ coba disejajarkan. Jadi kata benda, kata kerja. Nah, kayak ini nih. Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Ini pean ya, kata benda. Menganalisis data lah kata kerja, membuat lah kata kerja, dan penulisan lah kata benda. Nah, mana yang mau dipakai? Kalau misalnya mau semuanya seragam kata benda, berarti kita bisa katakan di sini pakai pe juga, misalnya ya, penganalisisan ya, atau pengolahan bisa ya. Nah, kemudian yang ini misalnya jadi pembuatan bisa. Nah, itu ya yang disebut dengan keparalelan struktur. Jadi sejajarkan, kalau di sebelahnya kata benda, sebelah kanannya akan kata benda juga. Sebelah kirinya kata kerja, sebelah kanannya kata kerja juga. Nah, ini ada contoh soal lagi yang teman-teman bisa pakai untuk berlatih, semuanya di modul. Sisanya permasalahan ejaan kalimat baku mungkin nanti bisa kita bahas di kesempatan tentang pembahasan ejaan aja ya, kita fokuskan ke sana. Untuk video tutorial ini tentang pembahasan kalimat efektif mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan pembahasannya tidak terlalu panjang. Kalaupun panjang, mudah-mudahan jelas ya, tidak membuat pusing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang kita bahas di video ini bermanfaat. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.